Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang sudah hadir, terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua. Mohon izin, di sini saya selaku MC dari kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Handi Erwanto. Terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Rita Bilkoningsi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih anggota panjenengan semua di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Handi Irwanto sebagai calon guru penggerak. Semoga apa yang disampaikan Bapak Handi nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendamping, pengajar untuk anak-anak didik kita di SDN Mojokerto 3. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Rita. Untuk acara yang ketiga, yaitu kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Handi Irwanto. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya di acara diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan salah satu program dari calon guru penggerak yang saya jalani di masa ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan bisa dilaksanakan di SDN Mojokerto 3 ini dengan sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebelumnya kita mulai, apa sih diseminasi budaya positif itu? Mungkin semuanya sudah tahu ya, budaya positif itu apa sebenarnya.
budaya positif ini sebenarnya kita sudah mulai kenal yaitu waktu di PMM, yaitu waktu kita mengisi kinerja atau pengelolaan kinerja, di situ sudah ada salah satunya yaitu komponen budaya positif, di mana si budaya positif ini untuk menciptakan atau membuat pembelajaran lebih menyenangkan untuk siswa dan juga menciptakan lingkungan yang sangat-sangat memenuhi kebutuhan dari pembelajaran untuk siswa-siswa kita. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, saya masuk materi. Di sini saya sebagai guru pembelajaran penggerak angkatan 11 dari kelas 158A Kota Kediri, dan di sini nanti selama pembelajaran saya di sini ada dua pendamping, yaitu pertama fasilitator saya Bu Wisni Azhareti dan juga Bu Eka Surestaurini sebagai pengajar praktek di kelas 11A. Budaya positif di sini ada beberapa komponen atau bagian yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol, dan ketiga restitusi. Itu Bapak Ibu. Yang pertama di sini adalah disiplin positif. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu yang bisa mengetahui apa sih disiplin positif itu? Mungkin Bapak Ibu, Bu Nani. Terima kasih Pak Hendi. Kalau menurut saya tentang disiplin positif itu berarti kebiasaan untuk mengubah menjadi yang lebih baik, tentang kemandirian salah satunya, lalu ketepatan waktu dan hal-hal baik lain yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Hendi. Baik, terima kasih Bu Nani. Ya, disiplin positif adalah hal yang mungkin diminta. Baik, budaya positif. Seorang guru memiliki peran esensial dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, proses kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penafas institusi. Tadi Bu Nani sudah menjawab tentang disiplin positif. Di sini ada dari saya sendiri ada 3 definisi, yaitu pertama yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk memiliki sikap tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan, di mana secara sadar siswa melakukan perilaku itu memang dari dirinya sendiri. Jadi siswa itu sadar apa yang dia lakukan itu, entah itu baik atau buruk, dia sudah secara sadar dalam naluri dia melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Di sini sebenarnya lebih ke sisi positif, di mana siswa melakukan tindakan itu karena motivasi dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, dan juga mengharapkan pujian atau takut terhadap hukuman dari orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu memang sadar atas perbuatan yang dia lakukan sesuai dengan keinginan atau kehendaknya dari siswa tersebut. Jadi tanpa adanya paksaan atau mungkin permintaan atau hal apapun yang membuat siswa itu melakukan tindakan, tapi karena memang dari siswa tersebut ingin melakukan tindakan tersebut. Nah, yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Seperti kita ketahui, siswa-siswa kita ini terdiri dari berbagai macam atau berbagai agama, entah itu tempat tinggal, perilaku, karakter, budaya, lingkungan, sifat, dan semua sesuai keragamannya dari siswa tersebut. Tetapi ada nilai-nilai kebajikan yang ingin diwujudkan di sekolah kita, atau mungkin diwujudkan dari pribadi murid kita. Mungkin yang pertama itu menurut profil pelajar Pancasila, di mana yang nomor 1 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkeindiferikan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu menurut Ivo Primerius atau PIP, yaitu pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan di sini ada yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, kemampuan yang ingin diwujudkan pada siswa, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi apa yang ingin kita capai terhadap life skill ini terhadap siswa kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita yang kita terpenuhi dengan baik. Oke, baik itu kebutuhan-kebutuhan apa yang ingin dicapai atau mungkin yang diharapkan dari baik dari siswanya atau mungkin dirinya sendiri. Mungkin siapa yang bisa membantu? Bu Vina. Baik. Kebutuhan dasar manusia, jika saya melihat dari kebutuhan siswa, yaitu salah satunya adalah mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keamanan, perlindungan, kasih sayang, dan juga pendidikan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Seperti itu, mungkin Pak Adi dari saya. Sudah? Ya, kebutuhan dasar. Ya, memang sebagai manusia mempunyai naluri, itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dan ada beberapa kebutuhan manusia yang ingin mereka capai. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, di mana mereka bisa melakukannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, seperti itu. Adanya rasa pengakuan, rasa diterima, rasa dikasihi, seperti itu. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi penguasaan di sini adalah mengangkat di mana mereka ingin dihargai juga dan dianggap, dan dia juga ingin mengalurkan rasa keingintahuannya untuk disampaikan dan ikut berprestasi, seperti itu. Rasa ingin diakuinya. Yang keempat yaitu kebebasan. Di sini terdiri mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menjalankan dirinya. Di mana siswa atau mungkin seseorang ingin berkebutuhan terhadap dirinya, adanya kebebasan untuk berkreasi, berkarya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi si siswa ini ingin berkarya terhadap apa yang ingin mereka lakukan. Yaitu terakhir itu kesenangan, bermain, humor, aktivitas ketawa. Di sini untuk kesenangan sini sebenarnya butuhnya seperti rekreasi atau hiburan, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi seseorang itu juga perlu hiburan atau kesenangan di mana dia bisa berkreasi atau berikut selanjutnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku. Yang pertama di sini ada motivasi itu ada 2, yaitu dari eksternal, dari luar, dan internal. Dari eksternal itu dari luar, dari seseorang, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini seseorang itu melakukan tindakan karena takut terhadap hukuman. Jadi bukan dari kesadaran diri tapi karena hukuman. Jika ada yang tidak ditakuti, maka si siswa ini atau seorang ini akan melakukan tindakan mungkin di luar keinginan atau di luar ke aturan yang sudah ada. Yang kedua dari eksternal itu untuk mendapatkan penghargaan.
Biasanya ini berlaku juga ketika seseorang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka dia ingin melakukan. Tapi ketika imbalan dan penghargaan dari orang lain tidak ada, biasanya orang ini tidak akan melakukan tindakan tersebut. Jadi untuk faktor eksternal ini sebenarnya dari luar diri masing-masing. Jadi dari orang lain atau dari luar. Dari internal, dari dirinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka punyai. Jadi faktor internal ini adalah memang mereka itu sadar terhadap apa yang mereka ingin lakukan dan apa yang akan terjadi dari perbuatan tersebut, dan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kepribadian mereka. Itulah faktor internal. Maka dari itu, ketika kita melakukan sesuatu dari faktor eksternal dan internal ini, yang lebih dominan atau lebih baik itu adalah faktor internal. Nah, motivasi internal di sini adalah untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya, bukan dari menghindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan supaya memilih potensi internal muncul dari diri. Jadi sehingga di sini si siswa ini tidak melakukan tindakan karena hanya takut atau karena ingin penghargaan dari orang lain. Jadi mereka benar-benar melakukan tindakan itu atas keinginan, atas kesadaran diri mereka. Jadi bukan dari faktor luar. Jadi mereka benar-benar sadar atas apa yang mereka lakukan atau mereka perbuat, dan juga konsekuensi dari perbuatan mereka, bukan karena hukuman atau imbalan dari orang lain. Ya. Yang keempat, posisi kontrol. Di sini posisi kontrol mungkin ada sebagai seorang guru, ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Dari mana sebagai penghukum mungkin di sini juga sedikit ada faktor negatifnya, di mana ketika kita melakukan hukuman, si siswa akan merasa atau mengalami rasa marah, dendam, dan bersifat agresif. Jadi si siswa ini kalau kadang kita memberikan hukuman, ada rasa dendam atau agresif, biasanya sedikit melawan atau nanti ada sifat berubah. Jadi ada sedikit emosi di belakangnya. Ketika gurunya sudah tidak ada, si murid ini bisa marah atau mungkin berubah di belakangnya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ketika kita mengucapkan sesuatu, kita harus cukup berhati-hati. Karena apa? Kadang kalau kita bisa membuat siswa merasa bersalah. Contohnya mungkin seperti, nah dari awakmu ya seperti itu, atau mungkin karena dirimu juga salah, itu kan bisa membuat si siswa ini merasa gagal atau merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan. Jadi sehingga dia akan minder biasanya Bapak Ibu, sehingga dia tidak mau lagi berkreasi atau berkarya sesuai kebebasan. Ingat kebutuhan tadi adanya kebebasan. Jadi si siswa ini kebutuhannya tentang kebebasan akan terbatas karena rasa minder, rasa takutnya, karena melakukan tindakan itu karena merasa bersalah seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu sebagai pemantau. Murid hanya disiplin ketika diawasi oleh guru. Murid mengetahui konsekuensinya atas perbuatannya. Ya, sebenarnya ini juga sudah bagus, di mana siswa itu sebenarnya mengetahui konsekuensinya. Akan tetapi di sini si siswa itu akan melakukan sifat disiplin atau mungkin tertib hanya karena ada gurunya. Tetapi jika gurunya yang tidak ada, dia akan melakukan tindakan di luar disiplin atau mungkin perilaku yang menyimpang seperti itu. Mungkin walaupun mungkin ada guru yang gurunya yang mengawasi, dia akan berbuat baik. Tapi ketika gurunya sudah tidak ada atau pendampingnya tidak ada, si siswa akan melakukan tindakan-tindakan di luar perilaku positifnya. Yang keempat, teman. Ini sebenarnya juga sudah hampir mendekat positif, tapi kurang. Kenapa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sini sisi negatif murid akan tergantung kepada gurunya, di mana si siswa ini akan selalu mencari gurunya, atau mungkin bisa dikatakan kemandiriannya berasa kurang, hanya menganggap gurunya sebagai teman. Bahkan kadang kala tindakannya atau perilakunya itu sedikit terlalu akrab, kalau bisa dikatakan ini terlalu akrab, jadi biasanya melebihi melanggar sopan santun, biasanya seperti itu. Yang kelima yaitu manajer. Ya, ini sebagai guru atau mungkin sebagai, kalau kemarin kita waktu setir gitu, itu katanya
coaching sama kata narasumbernya ya, itu hampir sama loh. Guru akan mengembangkan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Masalahnya tentu dengan bimbingan doa. Guru hanya sebagai pembimbing. Kalau kemarin kita disetir itu sebagai coaching. Jadi siswanya sebagai gurunya sebagai coach, kita melakukan coachingnya. Hanya guru sebagai pendamping atau fasilitator pengarah, bukan sebagai penentu. Contohnya mungkin kerjakan tugas ini. Ketika kita menentukan, maka si murid akan menentukan tanpa melalui kebutuhan si siswa itu. Dimana kebutuhan salah satunya itu kebebasan. Seperti itu. Jadi adanya tekanan dari guru. Jadi si murid itu tidak berbebas berkarya, berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Hanya mengikuti keinginan gurunya, seperti itu. Tentang teori kontrol. Nah, ini beberapa kesalahan yang mungkin terjadi jika kita sebagai tadi ada perbuatan merasa bersalah, menghukum teman seperti itu atau pemantau. Jika kita sebagai manajer, misconception ini akan hilang. Seperti contohnya ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sebagai pemantau. Sebenarnya guru itu hanya sebagai fasilitator, tidak mengontrol, hanya mengarahkan saja. Jadi sesuai keinginan anak, jadi kita hanya mengikuti anak itu mau dibawa kemana, itu sebenarnya begitu. Jadi si guru hanya sebagai fasilitator, bantu mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada diri si murid. Entah itu mau jadi apa, seperti A, B, itu beda. Jadi setiap siswa itu mempunyai karakter keinginan yang berbeda, tidak sama. Yang miskonsepsi kedua yaitu ilusi bahwa kritik dapat membuat masalah bersalah mampu atau membuat rasa bermasalah mampu memakan karakter. Sedangkan ini yang tadi sebagai posisi kontrol itu membuat bermasalah itu sebenarnya atau kritik di sini sebenarnya bisa membuat si siswa atau seseorang merasa minder. Jadi si siswa ini tidak mau mengembangkannya malah. Jadi kritik itu ada yang bisa mungkin pada positif, ada yang negatif. Sedangkan di sini adalah kritik yang berbentuk negatif, bukannya membangun atau membantu si siswa, tetapi malah menjatuhkan, sehingga siswa tidak bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan bakat atau minatnya. Miskonsepsi yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini sebenarnya sebagai teman, di mana ilusi bahwa semua penguatan efektif di sini adalah takutnya muncul rasa sombong atau rasa bangga dari siswa yang berlebihan. Boleh kita memberikan apresiasi, entah itu berbentuk verbal atau non-verbal, akan tetapi kita harus memperhatikan apakah penguatan itu efektif atau tidak. Kalaupun kita memberikan penguatan, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Takutnya tidak efektif, malah tidak bermanfaat, sehingga si siswa ini bisa menjadi sombong atau tidak mau mengembangkan bakatnya lagi. Dan keempat, miskonsepsi yaitu ilusi orang dewasa berhak memaksa. Biasanya ini terjadi karena orang dewasa menganggap dia itu benar, dan orang tua menganggap bahwa dia adalah yang paling berkuasa, sehingga si siswa tidak bisa menyampaikan pendapatnya atau mengaspirasikan keinginan si siswa tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita mau melanjutkan, nah, untuk mewujudkan itu semuanya, maka Bapak Ibu bisa membuat keyakinan sekolah atau kelas, di mana biar kebutuhan siswa bisa terpenuhi dan posisi kontrolnya juga dapat mengikuti kebutuhan siswa. Jadi antara kebutuhan dan posisi kontrol itu seimbang, gas dan remnya itu ada. Kalau hanya menuruti kebutuhan, biasanya kebablasan. Kalau sering dikontrol juga kurang bagus. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan dengan namanya keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa pertama yang lakukan itu adalah keyakinan kelas dulu. Dari kelasnya masing-masing naik ke sekolah, di mana di guru benar-benar mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru murid, kemudian berkomitmen bersama untuk mewujudkannya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama dengan si murid. Kalau kelas mungkin si murid, kalau sekolah selain
murid juga ada staf pengajar yang lain. Jadi mungkin untuk keyakinan kelas ini kita harus juga memperhatikan masukan-masukan dari staf pengajar, orang tua, dan mungkin orang stakeholder yang berhak berperan di satuan pembelajaran tersebut. Sehingga keyakinan sekolah kelas menyatakan pernyataan universal dan mudah diingat dipahami. Kenapa? Dari awal pembentukan sampai kesepakatan itu terwujud, kita terlibat di semuanya. Jadi mereka akan paham dan mampu menerapkan mereka di lingkungan kelas atau sekolahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pelajar atau guru ikut berperan atau juga ikut membantu siswa untuk berperan mewujudkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga di kelas tersebut dapat terwujud kelas yang nyaman dan juga sesuai keinginan murid-murid kita. Nah, dalam mewujudkan keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas itu, di setiap dari lingkungan kita juga akan muncul permasalahan-permasalahan, baik dari siswa di kelas kita, kakak kelas kita, atau sebagainya. Dan salah satu penanganannya yaitu adalah segitiga restitusi, di mana guru sebagai manajer. Ingat tadi sebagai kontrol, kita adalah sebagai manajer, fasilitator atau coaching, menggunakan strategi dalam menyelesaikan masalah. Di dalam segitiga restitusi tersebut, di sini pun ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sehingga ketika kita menggunakan 3 tahapan ini, dapat terwujud tujuan dari apa yang kita inginkan, yaitu tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena mereka membuat kesepakatan dan keyakinan bersama dengan kita, maka mereka pun juga akan tahu dan mandiri atau bertanggung jawab terhadap kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka buat bersama-sama, entah itu di kelas ataupun di sekolah. Sehingga mereka akan sadar bahwa ketika mereka melanggar kesepakatan atau kelas keyakinan kelas mereka atau sekolah bahkan, mereka akan menerima konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini seketika restitusi. Mungkin saya mau minta, mungkin ada salah satu permasalahan yang bisa dicontohkan dalam segitiga restitusi tersebut. Mungkin siapa yang berikan contoh? Kasus mungkin Bu Nani. Pernahkah mengalami kasus permasalahan di kelasnya? Permasalahan kasus entah mungkin muridnya terlambat, atau mungkin yang bolos, atau mungkin tidak pernah. Itu mungkin ceritakan dulu. Kalau di kelas, salah satunya ada kasus di kelas, salah satunya ada siswa yang kalau masuk kelas itu baru masuk itu sudah asal-asalan atau kurang bersemangat. Nah itu ternyata saat ditanya ada latar belakangnya, ada yang malamnya bantu orang tuanya kerja, terus ada yang kalau berangkat atau menyiapkan bahan-bahannya untuk sekolah itu dilakukan sendiri. Terima kasih Mbak Andi. Di sini sebenarnya Bu Nani sudah melakukan tindakan restitusi, di mana kita tidak di sini yaitu yang pertama di sini validasi tindakan yang salah. Nah, ketika siswa kita terlambat datang, maka yang pertama kita lakukan itu melakukan validasi tindakan yang salah, di mana kita setiap salah mesti ada alasan. Kita harus mencari alasannya dulu, jangan sampai langsung melakukan justifikasi atau hukuman. Jadi kita harus tahu dulu alasannya mengapa. Dan yang kedua mungkin itu menstabilkan identitas, di mana setiap orang kita melakukan tindakan bahwa tidak hanya murid kita juga terlambat, tetapi kita harus memberikan tahu bahwa setiap kesalahan itu bisa diperbaiki atau mungkin bahkan dihilangkan sedikit demi sedikit agar menjadi lebih baik. Itulah stabilitas. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas yang kita buat, di mana setiap siswa harus tetap bersemangat, tetap ceria dalam kelas, tetap bahagia. Di mana pertanyaannya itu adalah kita kembali ke kesepakatan kelas. Bagaimana kita mewujudkan kelas
yang nyaman, aman, nyaman sesuai dengan keinginan siswa tersebut agar si siswa itu dapat berkembang tumbuh sesuai bakat minat yang telah mereka miliki. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin kita bisa membuat sedikit praktek di mana kita membuat kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bu Vira bisa bantu keyakinan kelas. Nah, di mana Bapak? Yang pertama Bapak Ibu, yang Bapak saya minta Ibu Bapak Ibu menuliskan peraturan kelasnya masing-masing. Tapi sebelumnya saya mungkin Bu Vita, mungkin apa sih perbedaan peraturan kelas apa itu sih peraturan kelas? Mungkin Bu Vita bisa menjelaskan sebentar. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan adalah suatu tatanan atau suatu peraturan yang memang sudah ada, yang selalu dipatuhi oleh kelas, oleh warga kelas, yang aturannya itu memang sudah ada dari dahulu. Misalnya untuk seragam anak-anak sekolah hari Senin dan Selasa, misalnya kalau di SD harus memakai merah putih, itu namanya peraturan, dan peraturan yang harus ditaati dan memang sudah ada. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang disepakati oleh warga kelas, yaitu antara Bapak Ibu guru dengan peserta didik untuk yang mana peraturan itu harus ditaati, harus dipatuhi, harus dijalankan. Bukan peraturan ya, keyakinan kelas itu harus ditaati oleh warga kelas karena sudah menjadi kesepakatan di kelas. Ya, itu terima kasih. Nah, peraturan itu biasanya sudah muncul dari awal, sehingga di sini kita hanya langsung menyepakati saja tanpa mengetahui dari mana datangnya. Pokoknya peraturan itu datang, ya kita patuhi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apa sih latar belakang dan kenapa kita melakukan itu. Beda dengan keyakinan kelas sekolah, yaitu di mana kita sudah mengetahui atau dari mana sih kita nggak ada di sini. Bapak Ibu saya minta bagaimana sih cara menyusun atau melakukan keyakinan kelas sekolah itu. Yang pertama Bapak Ibu menuliskan peraturannya, yang mungkin satu saja peraturan kelas yang sudah ada di kelasnya masing-masing, atau mungkin yang diketahui Bapak Ibu. Monggo nanti bisa ditempelkan di bawah sini ya. Monggo satu aja. Di sini sudah ada 4 peraturan yang di kelas. Seperti yang kita tahu di awal tadi, yaitu peraturan itu biasanya sudah muncul tanpa dari mana tahu datangnya, biasanya sudah muncul. Yang di sini yang pertama, tidak boleh gaduh di kelas. Nah, yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, dilarang bermain bola waktu istirahat. Di sini lanjutnya menghargai teman. Baik. Dari kata-kata ini ada berapa kalimat-kalimat yang bersifat negatif. Di sini Bapak Ibu semuanya agar terbiasa dengan hal-hal yang positif,
maka kita harus mengajarkan siswa juga dengan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Dari kesepakatan kelas atau peraturan kelas ini yang biasanya bersifat negatif, di sini ada kata tidak, dilarang. Sebenarnya Bapak Ibu bisa menggantinya dengan hal atau kata yang lebih positif. Contohnya tidak boleh gaduh di kelas, maka di sini mungkin bisa dikatakan di kelas lebih tenang atau bagaimana. Yang saya minta Bapak Ibu menuliskan, tadi masih ingat ya kata-kata peraturannya, coba dirubah ke kalimat yang lebih positif agar gimana siswa ini lebih dekat atau kenal dengan hal positif gitu loh. Jadi gimana siswa itu lebih sudah dari awal kelasnya itu sudah mengetahui hal-hal positif. Jadi hal negatif itu kita kurangi atau kita hindari di kelas kita. Baik dari nanti dari mulai kesempatan kelas. Monggo nanti bisa ditulis lalu ditempelkan kembali. Ya, Bapak Ibu di sini sudah ada kata-kata positif yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu di sini biasanya saya langsung tadi ramai di kelas, tidak boleh ramai, dirubah menjadi mengikuti pembelajaran dengan tertib dan amanah. Yang kedua, membuat suasana kelas tertib dan nyaman. Yang ketiga, jagalah kebersihan. Oke, ayo bersama-sama menjaga bercanda. Dari kata-kata positif ini, maka Bapak Ibu bisa merubahnya menjadi nilai-nilai. Jadi Bapak Ibu kan ada tadi ada profil Pancasila nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini kita kan juga sebagai guru kan memetakan nilai-nilai, ada yang tanggung jawab, beriman, disiplin, seperti itu, mandiri, benar kritis ya. Itu dari kesepakatan kelas itu bisa kita pilih-pilih mana yang masuk poin benar kritis, berdisiplin, setelah itu beriman dan juga bergotong royong. Jika ada salah satu nilai-nilai atau kebijakan nilai-nilai itu yang kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi nilai-nilai profil Pancasila itu, mungkin kita ambilnya dari profil Pancasila. Jika di sepakatan kelas itu ada yang kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi seperti itu. Jadi dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini sudah ada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi jika ada yang kurang bisa ditambahkan seperti itu. Jadi kalau anak-anak kan belum paham profil Pancasila bagaimana kan itu, dan Bapak Ibu bisa menambahkan. Dan selanjutnya setelah kalimat-kalimat ini berubah menjadi positif, Bapak Ibu bisa tadi sudah setelah positif ya, dipilah-pilah lagi ke nilai-nilai mengerjakan dan selanjutnya yang terakhir adalah peran Bapak Ibu. Contohnya di sini mengikuti pelajaran tertib. Dan bagaimana perannya dari guru agar pelajaran itu bersifat atau berjalan dengan tertib. Dan yang kedua, peran seorang murid itu bagaimana agar dapat terwujud dengan tertib. Monggo Bapak Ibu menuliskan peran dan peran guru atau si murid tersebut ke dalam kertas yang sudah disiapkan. Silakan ditempel ke depan atau langsung saya terima aja. Ya, terima kasih.
mewujudkan disiplin kelas, yaitu memberi contoh untuk disiplin waktu. Nah, sebenarnya ini bisa lebih jelaskan, yaitu kalau memberikan peran itu lebih bisa ke spesifiknya ya. Kan disiplin bagaimana, kadang mungkin itu tahu. Misal ini lebih ke spesifik, yaitu memberi contoh untuk datang tepat waktu, seperti itu ya. Lalu siswanya bagaimana? Ya contohnya siswa datang lebih awal, datang lebih awal seperti itu. Mungkin beri salam, sapa dengan anak-anak itu bukan di Pak. Berikan salam, sapa seperti itu. Atau di sini lagi yang kedua, peran guru memberi semangat, motivasi dan penghargaan. Ingat, tapi perlu diperhatikan bahwa ya penghargaan ini beda kala bisa menjatuhkan. Jadi kita harus perhatikan dengan baik-baik. Boleh memberikan penghargaan, tapi harus lihat kondisi dan situasinya. Yang terakhir, peran siswa mendengarkan saat guru menerangkan, atau di sini mungkin lebih ke siswanya ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu cara menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Jika Bapak Ibu sudah bisa menyusun kesepakatan kelas di sini, Bapak Ibu bisa mengembangkannya ke sekolah, di mana nanti bisa disosialisasikan ke Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Apa sih keinginan masukan Bapak Ibu guru tentang sekolah kita? Setelah itu komite atau paguyuban orang tua juga bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan terakhir mungkin masukan dari dinas terkait, mungkin stakeholder awas, kepala dinas atau bagian dari di bawahnya dinas itu sendiri, masukan-masukan untuk munculnya kesepakatan kelas, sehingga dimana dapat terwujud sekolah yang memang menjadi keinginan atau mungkin menjadi harapan terhadap siswa-siswa kita. Mungkin seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk materi hari ini, dan juga mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Monggo siapa? Oke, Bapak Ibu, dari sini kita bisa menyusun kesepakatan kelas yang nanti akan untuk kedepannya bisa membawa anak-anak kita, peserta didik kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa belajar lebih baik lagi, dan diharapkan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di kelas bisa membuat anak-anak kita belajar menjadi lebih baik lagi. Terus Pak Adi. Terima kasih, sama-sama juga. Ya disitulah di situ mungkin dari situ suatu kesepakatan yang bahas dari saya. Mungkin juga untuk masukan nanti kedepannya bisa disampaikan pesan kritik untuk kedepannya untuk saya. Dan di sini sebenarnya ada lagi, yaitu tentang diferensi pembelajaran, kemana di sini tadi sudah sesuai kebutuhan. Ini selanjutnya sebenarnya ada diferensi pembelajaran, sehingga mungkin Bapak Ibu nanti di sekitar kedepannya bisa berbagi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi